Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami masing-masing, dan berikan kami pengertian untuk lebih dapat mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada renungan ini, atau saudara dapat membacanya sesudah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 21 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kematian Kristus disalib, Petrus dan para murid yang lain kembali ke pekerjaan mereka yang semula, yaitu mencari ikan. Mereka tidak lagi menjala manusia, tetapi menjala ikan. Padahal ketika mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi murid, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Fokus mereka seharusnya adalah melayani jiwa-jiwa. Petrus 3 kali menyangkali Tuhan Yesus. Ia tidak mengakui bahwa ia adalah murid Kristus ketika ditanyai oleh orang-orang yang berkumpul saat Yesus ditangkap dan sedang ditanyai di rumah imam besar. Penyangkalan Petrus sudah pasti menimbulkan perasaan bersalah di dalam dirinya, dan Petrus belum mengalami pemulihan dari rasa bersalahnya itu. Namun dalam perikop ini, kita membaca tentang pemulihan yang terjadi pada diri Petrus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Cara yang dilakukan Tuhan adalah dengan menanyakannya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Jumlah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus sama dengan jumlah penyangkalan Petrus. Tuhan kemudian memberikan suatu tugas buat Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Alkitab menjelaskan bagaimana kehidupan Petrus selanjutnya. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan menjadi rasul yang mengabarkan kabar Injil dengan penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yudas yang menjual Yesus pun dapat mengalami pemulihan kalau ia tidak menggantung dirinya. Sebab Tuhan mengasihi dan mau mengampuni semua orang yang berdosa. Namun Yudas mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan yang bodoh. Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam perikop ini memberikan suatu pengharapan bagi kita, bahwa Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Yang tadinya kita adalah pribadi yang menjauhi Tuhan, menyangkali Tuhan, ataupun berkhianat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita renungkan sejenak saudara, di sepanjang tahun 2020 ini, berapa kali kita menyangkali Tuhan? Berapa kali kita menjual Tuhan Yesus? Berapa kali kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan kita? Mungkin tidak dengan perkataan, tapi kita menyangkali Tuhan dengan sikap perbuatan kita. Kita mengkhianati Tuhan dengan melakukan berbagai dosa. Kita menyangkali Tuhan dengan tidak hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ada banyak bentuk penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Penyangkalan bukan hanya lewat mulut saudara, tapi penyangkalan yang utama ada di dalam hati. Mulut bisa saja berkata ya, tapi kalau hati kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus
dan hidup kita tidak sesuai dengan perintahnya, maka kita sedang menyangkalinya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir tahun ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana sikap kita dalam berbagai aspek hidup kita di sepanjang tahun ini. Bagaimana sikap kita di rumah, bagaimana sikap kita di kantor, di sekolah, di lingkungan pergaulan kita dengan teman-teman, di lingkungan masyarakat, di tempat pelayanan, di media sosial, dan dimanapun kita berada. Sudahkah kita benar-benar mengakui Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau selama ini ada di antara kita yang telah berkhianat atau menyangkali Tuhan Yesus, mari datang kepada Tuhan dan minta pengampunannya. Tuhan mau mengampuni saudara dan saya. Mulailah komitmen kesetiaan kepada Tuhan Yesus, mulai saat ini dan seterusnya di sepanjang tahun yang baru dan tahun-tahun berikutnya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Hiduplah untuk melayani dan mengasihi Tuhan dengan setia. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya dan mau memulihkan hubungan kita dengannya kembali. Terimalah kasih dan pemulihan dari Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami sukacita dan pengharapan karena Engkau begitu mengasihi dan mau memulihkan keadaan kami. Sebagaimana Petrus yang pernah menyangkali Engkau 3 kali, Engkau pulihkan keadaannya. Begitu juga kami percaya Tuhan, Engkau dapat memulihkan keadaan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini, di sepanjang tahun 2020 ini, kami telah menyangkali Tuhan, lewat perkataan ataupun perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu mau menerima kami kembali dan mau memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Tidak dapat kami membalasnya ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk hidup mengasihi-Mu dan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan tuntunan, supaya kami melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala perkara dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang memelihara dan yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.